Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Pada video kali ini kita akan membahas dua elemen dasar dalam HTML, yaitu heading dan paragraf. Elemen ini sangat penting dalam struktur sebuah halaman web. Oke, mari kita mulai. Heading berfungsi sebagai judul atau subjudul dalam sebuah halaman web. Terus HTML menyediakan 6 tingkat heading dari H1 sampai H6. Untuk H1 itu yang paling besar dan H6 yang paling kecil. Heading membantu struktur konten sehingga lebih mudah dibaca oleh pengguna dan mesin pencarian. Oke, mari kita coba contohkan di dalam coding ya. Oke, langkah awal kita buka file explorer kita masing-masing ya. Kita buat folder baru, belajar heading dasar. Oke, dan langkah selanjutnya kita buka di Visual Studio Code. Folder, kita cari foldernya. Oke, di sini kita buat index.html. Kita buat HTML-nya. Kita buat belajar HTML heading. Oke, kita buat H1. Oke. Ini adalah untuk tag membuat H1 adalah seperti ini. Untuk membuat heading judul H1. Oke. Sekarang kita buat sampai H6. Saya akan copy paste. Oke, teman-teman bisa membuatnya seperti ini. Lalu kita save. Sekarang kita coba buka di web browser kita. Nah, di sini yang kita lihat adalah tulisan ini adalah H1 sampai H6. H1 adalah yang paling kecil dan semakin kecil sampai H6 yang paling kecil. Nah, ini adalah contoh penggunaan heading dalam HTML. Setiap level heading memiliki ukuran berbeda. Heading membantu dalam hierarki informasi. Misalnya H1 ini biasanya digunakan untuk judul utama, sedangkan H2 dan seterusnya biasanya untuk subjudul. Oke, sudah paham ya teman-teman? Oke, selain heading, kita juga perlu menuliskan dalam bentuk paragraf. Dalam HTML, paragraf dibuat menggunakan elemen tag P. Paragraf membantu mengorganisir teks agar lebih mudah dibaca atau rapi ya, atau istilahnya mudah dipahami lah. Kita coba di kode editor kita buat dipraktekannya.
Oke teman-teman, kita coba praktekkan ya. Dan paragraf. Oke. Dan untuk membuat paragraf, kita memerlukan tag P yang berarti paragraf. Lalu teman-teman coba ketik paragraf ya, misal oke, kita save dan kita coba buka. Di sini ada judul, subjudul, dan paragraf yang kita buat barusan. Setiap teks yang dibungkus dengan P akan otomatis memiliki jarak antara satu paragraf dengan paragraf lainnya, sehingga tampilan lebih terstruktur ya teman-teman. Kita juga bisa menambahkan tag BR di halaman di tag paragraf ini. Semisal kita ingin menambahkan baris ini, tapi kita tidak ingin membuat tag P lagi, kita bisa akali dengan menambahkan tag BR. Lalu kita coba lihat, kita refresh. Di sini akan muncul tag paragraf yang dipisah dengan BR ya, sehingga bila dipisah dengan tag BR dia akan turun ke bawah tanpa membuat tag P lagi. Kesimpulannya, heading digunakan untuk membuat judul dan subjudul seperti yang kita contohkan tadi, sedangkan paragraf digunakan untuk menulis teks dalam bentuk paragraf. Dengan menggunakan heading dan paragraf, kita bisa membuat konten yang lebih mudah dibaca oleh pengguna dan lebih baik di mesin pencarian. Oke, segitu saja. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana membuat list dan daftar pada HTML yang paling mendasar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.